Halo, kembali lagi bersama kami berdua dalam bincang singkat dari Wisma Sang Penebus. Kali ini masih bersama lagi dengan Romo Tony dan tema yang akan kita diskusikan atau ya kita lihat secara bersama yakni tentang panggilan. Ya, karena akan ada banyak catatan dan juga informasi yang akan diberikan oleh Romo Tony selaku Ketua Sekretariat Panggilan Provinsi kami Redemptoris di Indonesia ini. Sekali lagi Romo Tony, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang akan kita luangkan bersama agar orang-orang di luar sana mengetahui bagaimana situasi kita dalam biara, secara khusus dalam provinsi kita Redemptoris di Indonesia ini. Kita mulai saja dari yang pertama, bagaimana Romo Tony melihat sejauh dalam masa tugas sebagai Ketua Sekretariat Panggilan ini tentang panggilan itu sendiri dalam provinsi kita. Baik, terima kasih Romo Riki. Saya selaku Ketua Sekretariat Panggilan Provinsi Redemptoris Indonesia, saya menerima SK itu tahun 2019 di awal tahun bulan Januari waktu itu. Saya secara pribadi senang menjadi Ketua Sekretariat Panggilan karena hal ini merupakan tugas yang sangat baik untuk saya. Artinya selain kita memperkenalkan kongregasi CSSR, kita juga mau mempromosikan ini soal karya keselamatan Allah supaya semakin banyak orang yang tertarik dan mau merelakan diri untuk bergabung dalam sebuah kongregasi atau keuskupan. Ini sekali lagi tugas pewartaan. Jadi tidak hanya salah satu kongregasi saja, tetapi juga untuk semua kongregasi dimanapun atau apapun namanya, tergantung kaum muda itu memilih mana yang paling cocok bagi dirinya sebagai wadah untuk mengikuti pembinaan tentang calon imam atau sebuah kongregasi tertentu. Sejauh saya bertugas sebagai Ketua Sekretariat Panggilan dalam Kongregasi Redemptoris Provinsi Indonesia, saya melihat dalam kongregasi CSSR mengenai panggilan, dalam hal ini soal kuantitas. Bagi saya tidak ada kendala dalam provinsi kami mengenai kuantitas atau jumlah calon yang bergabung dalam provinsi kami setiap tahun. Beberapa tahun terakhir, ya 10 tahun terakhir, jumlah calon yang bergabung itu cukup banyak. Bahkan dibandingkan dengan kongregasi-kongregasi lain, kami bisa dikatakan memiliki calon yang sangat banyak. Dan tahun ini, kalau kita melihat tahun ini, misalnya KPA atau tahap aspiran tahun pertama itu sekitar 10 orang. Lalu postulat kami sekitar 18 atau 17 tahun ini. Lalu novisiat kami berjumlah 25 kalau tidak salah ya, 25. Lalu tingkat 1 masa kuliah pada saat ini yang tinggal di Jogja untuk semua frater mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Tingkat 1 itu berjumlah 21 orang. Sekarang mereka semester kedua. Lalu tingkat 2 ada 8 orang. Lalu tingkat 3 ada 11 orang. Ralat. Tingkat 3 itu ada 15 orang. Malah bertambah dari 13 ya, orang. 15 orang ditambah satu bruder sebenarnya. Ya. Satu bruder ini sedang mengikuti kuliah jurusan matematika di Sanata Dharma juga, jadi 16. Lalu tingkat 4 itu 11, tingkat 5 tapi juga sekaligus menjadi tingkat 6 karena mereka sedang mengikuti auto adendas
program imamat, jumlah semuanya 11 orang. Sudah ditambah dengan S2 4 orang. Sehingga yang tinggal di Skolastika CSSR di Yogyakarta, jumlah frater ada 68 orang, ditambah 1 bruder. Jadi dari jumlah yang 68 ini, bagi saya adalah jumlah yang sangat banyak dalam hal kuantitas. Tinggal sekarang kalau hanya jumlah kuantitas saja itu tidak menjamin orang sebuah kongregasi itu bisa eksis terus, tetapi dibutuhkan kualitas calon atau bahkan nanti kalau sudah ditabiskan, yang paling penting adalah kualitas dari seorang imam atau juga bruder. Maka menjadi sangat penting pembinaan setiap tahap dari aspiran atau KPA sampai pada tahap formasi di Skolastika. Itu menjadi sangat penting bagaimana pendampingan dan juga pembinaan untuk para calon. Baik, terima kasih Romo untuk informasi yang begitu baik untuk kita. Dengan jumlah yang banyak begini, jumlah calon kita 68 orang, belum lagi postulan, novisia dan aspiran kita di Sumba. Sebenarnya strategi apa yang dilakukan oleh tim promosi panggilan ini dari provinsi sehingga begitu banyak calon yang ingin mendaftar, dan di zaman sekarang orang masih ingin tetap untuk mau bergabung dalam hidup bakti seperti ini. Kira-kira strategi atau cara-cara apa ya, pendekatan-pendekatan bagaimana yang sudah dilakukan selama ini sehingga kita memperoleh banyak calon? Ya. Baik Romo Riki, ini adalah pertanyaan yang bagus. Di tengah perkembangan iptek atau kemajuan seperti saat ini, memang kalau kita memikirkan atau membayangkan, agak sulit orang untuk mau bergabung atau mau menjadi biarawan-biarawati di tengah perkembangan seperti saat ini. Seperti di negara-negara barat, Eropa atau Amerika, Australia, ya kita bisa mengenal bagaimana minimnya bahkan hampir tidak ada lagi calon yang ingin untuk bergabung dalam sebuah kongregasi. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah sejauh saya menjadi ketua sekretariat panggilan atau promotor panggilan dalam kongregasi kami, tidak banyak hal yang saya lakukan untuk promosi. Memang sejak awal tahun 2019 saya masih bisa bersama dengan para aspiran atau siswa di KPA. Kebetulan saya 3 tahun bertugas di aspiran atau KPA CSSR. Saya beberapa kali pergi mengunjungi beberapa sekolah SMA untuk mempromosikan, memperkenalkan CSSR, sekaligus membangun motivasi atau niat yang mungkin sudah ada tertanam dalam diri mereka, lalu dengan kehadiran kita mungkin bisa membantu mereka untuk mempertimbangkan lalu memutuskan kemana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka. Jadi saya dalam kunjungan beberapa sekolah itu memang ada beberapa juga yang bergabung. Tapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana membantu kaum muda ini supaya bisa memutuskan kemana mereka akan melanjutkan masa depan mereka atau kemana arah hidup mereka. Itu yang paling penting. Bahwa soal mereka memilih atau tidak, artinya ini kita tidak memaksakan kehendak bahwa kamu harus masuk ke dalam CSSR. Sama sekali tidak. Saya juga tidak mau memberikan hal-hal yang yang menggiurkan atau menyenangkan saja. CSSR itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya malah sebaliknya. Mungkin orang lain kalau misalnya namanya promosi ya iklan, pasti yang baik-baik semua yang ditawarkan. Tetapi saya justru sebaliknya. Ketika saya promosi malah bukan yang baik-baik yang saya tawarkan, tetapi justru menceritakan hal-hal yang sulit atau bagaimana tantangan-tantangan dalam hidup membiara. Karena kalau kita hanya memberikan yang baik-baik saja, menggiurkan, lalu ketika dia datang, orang ini akan kaget. Loh, katanya hidup membiara itu enak, baik, damai, bahagia, kelihatannya pokoknya menyenangkan. Tetapi ketika
sampai di dalam, oh ternyata seperti ini ya. Artinya orang ini tidak disiapkan bagaimana menjalani sebuah kehidupan ketika dia memilih atau menentukan sebuah pilihannya. Tetapi saya juga tidak akan mengatakan bahwa yang paling penting itu memilih hidup membiara bukanlah satu-satunya pilihan yang paling baik atau paling mulia. Saya juga akan mengatakan pernah mengatakan bahwa semua pilihan itu baik dan mulia. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita itu menjalankan apa yang menjadi keputusan kita, pilihan kita. Mempertanggungjawabkan keputusan dan pilihan kita itu menjadi penting dan juga menentukan nanti bagaimana masa depan kita. Sehingga pengalaman saya menjadi promotor panggilan, saya ya sangat yakin juga menyadari teman-teman konfrater saya CSSR dimanapun mereka berada, ada yang bertugas di beberapa seminari menengah seperti seminari Hokeng di Larantuka, juga ada frater top di seminari Sinar Buana di Keuskupan Waitebula, dan juga beberapa konfrater lain yang bertugas di Kalimantan, di Sumatera, di Flores, juga di Sumba. Ya, setiap konfrater dimanapun mereka berada juga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan kongregasi CSSR melalui cara hidup mereka, melalui pelayanan dan karya mereka dimanapun mereka berada. Karena itu adalah bentuk promosi yang paling nyata dan hidup. Sekedar ketika daripada saya pergi ke suatu tempat hanya mengatakan kongres CSR seperti ini, tetapi promosi yang paling baik dan hidup itu adalah kita tunjukkan melalui pelayanan kita, melalui sikap hidup dan cara hidup kita dimanapun kita berkarya. Baik Romo, terima kasih. Singkat saja satu pertanyaan. Kadang-kadang orang pesimis untuk masuk calon imam atau calon suster masuk dalam biara, pesimis karena orang sudah langsung berpikir tentang jangan sampai dikeluarkan nanti, atau ada halangan-halangan yang membuat orang menjadi takut dan akhirnya tidak mau untuk masuk. Sebenarnya dari proses pendidikan yang terjadi itu bagaimana itu dihandle itu Romo? Dalam biara seperti apa, dibuat bagaimana, penilaian itu seperti bagaimana, dan apa yang harus dibuat oleh calon-calon ketika hidup dalam sebuah biara? Ya. Bagi saya hal yang paling penting dalam sebuah formasi adalah bagaimana kita para formator teristimewa atau juga kongregasi menyediakan suasana dalam sebuah formasi atau pembinaan. Dan suasana yang saya maksudkan adalah kebebasan, menciptakan kebebasan dalam sebuah formasi. Kalau suasananya, kalau seseorang itu bebas, maka orang ini akan bisa melakukan apa saja dalam keadaan bebas, tidak terpaksa. Tetapi kalau orang tidak punya kebebasan atau tidak bebas, maka dia akan merasa bersalah ketika dia mau melakukan sesuatu, takut jadinya, apalagi kalau salah. Sehingga orang yang mungkin ragu-ragu masuk dalam sebuah kongregasi, lalu ketika dia memasuki masa formasi itu dan di situ ada kebebasan, artinya kongregasi komunitas itu menciptakan kebebasan, maka orang mungkin semakin termotivasi dan bertahan, semakin setia, panggilannya semakin dikuatkan. Tetapi ada orang yang mungkin menggebu-gebu ketika mau masuk dalam kongregasi, mungkin ingin sekali, tetapi ketika sampai di dalam, komunitas tidak menjamin setiap pribadi itu atau calon itu akan kebebasannya, atau di dalamnya itu banyak hal yang dipaksakan, ya lebih-lebih pada soal aturan. Kalau aturan itu tidak menjamin kebebasan di dalamnya, maka bagi saya ya harus ditinjau kembali. Tetapi kan banyak sekali komunitas-komunitas atau kongregasi yang merasa bahwa aturan ini wajib harus dilaksanakan. Sehingga orang yang tadinya mungkin menggebu-gebu, senang sekali mau hidup membiara. Tetapi ketika masuk ternyata tidak dijamin kebebasannya. Maka orang ini tidak bisa bertahan. Maka hal yang paling penting bagi saya, tidak hanya
soal adanya aturan atau soal fasilitas-fasilitas lain, tetapi pertama-tama adalah sebuah komunitas atau lembaga formasi harus menciptakan kebebasan atau suasana yang bebas di dalam kehidupan komunitas atau lembaga formasi itu. Karena itulah yang menjadi dasar bagi saya. Selain bahwa ada hidup rohani, ada hidup komunitas, ada hidup dimensi-dimensi yang lain, itu menjadi sangat penting ya. Tetapi semua itu harus dilandasi dengan kebebasan. Artinya kebebasan ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan bahwa bebas sepuas-puasnya orang ini, itu juga bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi kebebasan adalah bagaimana orang akan membantu orang itu melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sukarela tanpa merasa dipaksakan, atau orang ini tidak kucing-kucingan atau tidak takut ketika melakukan sesuatu, atau tidak ragu ketika ingin memutuskan sesuatu. Sama seperti banyak hal yang mempersoalkan tentang penggunaan HP misalnya. Dalam kongregasi CSR kan setelah kaul pertama itu seorang frater sudah diberi kepercayaan atau boleh diperkenankan untuk menggunakan HP. Iya. Tapi kan masih banyak kongregasi-kongregasi lain yang apalagi para suster itu masih menganggap penggunaan HP ini seperti barang yang elit atau masih tabu ketika menggunakan. Bagi saya ya, kalau kita pikir memang lebih pada ya kenapa orang melarang, mungkin lebih berpikir pada soal penggunaan ya, nanti disalahgunakan. Jangan sampai nanti ada penyimpangan melalui penggunaan barang itu. Tetapi yang lebih penting daripada saya, kalau misalnya saya boleh bertanya, apakah yakin bagi kongregasi-kongregasi, entah itu para suster atau bruder atau frater, apakah yakin ketika kita tidak memperbolehkan, melarang mereka tidak boleh pakai HP, apakah yakin bahwa mereka saat ini memang tidak pakai HP atau tidak pegang HP? Jadi macam sembunyi-sembunyi pakai HP. Ya, saya sangat secara pribadi sangat tidak yakin. Ini pengalaman ini. Bagaimana masa formasi ketika saya di KPA, lalu sampai saat ini di Skolastika CSSR di Wisma Sang Penebus kurang lebih hampir 2 tahun. Juga masa frater dulu, ini membongkar rahasia namanya. Juga tidak yakin bahwa meskipun dilarang lalu kita mengatakan oh iya memang benar mereka tidak menggunakan. Meskipun melarang, komunitas melarang atau pimpinan melarang, saya sangat yakin 95% frater atau bruder atau suster yang dalam hal ini yang belum junior biasanya yang belum diperbolehkan, kalau kekal boleh. Saya sangat yakin 95% itu mereka pakai HP dan punya HP. Tetapi itu secara sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Nah, cara berpikir saya begini. Kalau kita mendidik 6 tahun atau para suster itu bisa 6 sampai 9 tahun masa juniornya. Para frater itu biasanya 6 tahun atau 5 tahun. Setelah itu kalau kekal. Dan kita mendidik mereka dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kucing-kucingan. Mereka kucing-kucingan selama 6 tahun atau 9 tahun. Ini bukan waktu atau rentang waktu yang sangat singkat. Artinya ini ya cukup panjang rentang waktunya. Dan kita mendidik mereka ini dalam kucing-kucingan atau dalam kecemasan, ketakutan. Dan setelah mereka kekal, maka yang akan dihasilkan adalah seorang pastor atau romo atau juga seorang suster berkaul kekal, bruder berkaul kekal yang hidup dalam kucing-kucingan. Dia sudah melewati penggunaan HP, maka dia akan mencari hal lain yang lebih besar lagi. Itu dia akan selalu main kucing-kucingan atau hidup dalam kecemasan. Orang ini akan selalu bermain-main karena sudah terlatih kebiasaan itu. Ini tidak akan merubah. Ini akan membuat orang ini tertanam dalam dirinya, karena ini 6 tahun waktu yang sangat lama. Maka bagi saya yang paling penting adalah komunitas harus sungguh-sungguh menjamin
apa yang paling penting, semua aturan kebijakan-kebijakan harus dipertimbangkan secara baik dan matang. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Dan juga harus ambil yang seperti minus malum. Keburukan yang paling kecil kalau mengambil keputusan. Kalau itu membuat dilema atau orang bingung atau pimpinan bingung, komunitas bingung, maka dia harus mengambil keputusan yang keburukannya paling kecil. Nah, itu mungkin hal lebih mudah daripada menerapkan ini negatif, lebih melihat negatifnya daripada dampak positifnya. Sehingga sekali lagi tahap formasi itu menjadi tahap yang sangat sulit sebenarnya untuk menerapkan berbagai macam kebijakan dan juga aturan, karena tahap formasi itu di mana setiap calon itu kita didik dan bina, dan pertumbuhan perkembangan kepribadian, hidup rohani, sosial, dan segala macam dimensi dalam sebuah komunitas atau kongregasi itu akan dilihat perkembangannya itu pada lembaga formasi. Baik, terima kasih. Luar biasa ya Romo Tony. Informasi dan catatan-catatan baik dan ya sedikit kritis juga untuk hidup kita dalam secara khusus hidup membiara seperti ini. Mungkin di waktu-waktu yang terakhir ini Romo Tony bisa mengajak teman-teman di luar yang masih bimbang atau yang masih mencari-cari untuk semakin meyakinkan diri mereka untuk bergabung dalam hidup-hidup bakti seperti ini, di mana saja, di keuskupan atau di kongregasi. Ya baik para sahabat yang saya kasihi, khususnya untuk para sahabat kaum muda dimanapun berada yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Saya mengajak teman-teman sekalian, entah itu ya untuk menjadi suster atau bruder atau menjadi romo, tidak usah cemas atau bingung menentukan putusan. Yang paling penting adalah bukan kemana saya akan melanjutkan pendidikan saya, atau ke biara mana atau keuskupan mana saya akan meniti panggilan saya, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya memutuskan sekarang dan mempertanggungjawabkan keputusan dan pilihan saya. Itu yang paling penting, karena ini hal yang berat mempertanggungjawabkan. Kalau memilih itu mudah, menentukan itu mungkin mudah, tetapi mempertanggungjawabkan apa yang saya tentukan, yang saya putuskan, dan saya pilih, ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Jangan ragu, pasti akan banyak orang yang membantu kita ketika kita menentukan pilihan atau memilih sebuah kongregasi atau keuskupan. Pasti yakinlah ada begitu banyak anggota komunitas atau kongregasi yang akan selalu bersama dengan kita dan menemani kita. Yang penting kita yakinkan diri kita bahwa kita tidak sendirian di dalam kehidupan kita. Semoga sukses dan berhasil menentukan masa depan. Baik, terima kasih Romo Tony. Dan berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Dan kami akan juga tetap melanjutkan perbincangan yang baik dan bagus ini untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah. Semoga yang kami buat pada hari ini sungguh bermanfaat dan berguna bagi semua orang, terutama bagi mereka yang sedang mencari-cari, sedang dalam keadaan bimbang untuk memutuskan kemana seharusnya dia pergi. Dan kami menawarkan hidup religius seperti ini, seperti yang sudah diterangkan oleh Romo Tony tadi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.